Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 17 November 2020 kita akan melakukan pembelajaran tentang operasi matriks. Layarnya sudah terlihat ya? Sudah. Oke, untuk pertemuan hari ini Selasa 17 November 2020 kita akan membahas tentang operasi matriks yang penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Kegiatan pendahuluan. Berpikir positif. Hidup akan terasa indah jika kita selalu berpikir positif. Nah, dengan berpikir positif juga kita akan menjaga imunitas kita agar selalu sehat. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Nah, apa hubungannya berpikir positif dengan matematika? Kita akan berpikir bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, mengingat kembali materi yang lalu. Apa itu matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks? Coba. Oke. Saya akan menjawab yang matriks, Bu. Oke, Nurita. Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan yang diatur pada baris dan kolom atau lajur, serta diletakkan di dalam dua kurung atau kurung siku. Iya, betul. Terus yang transform matriks, yang lainnya gimana? Transformatriks adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks baru. Iya, betul. Terus kesamaan dua matriks? Kesamaan matriks. Kesamaan dua matriks adalah dua matriks apabila mempunyai orde sama dan elemen-elemen yang seletaknya bersesuaian dari kedua matriks tersebut sama. Iya, betul ya. Berarti masih ingat ya materi yang kemarin. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, melalui pendekatan saintifik, dengan model pembelajaran problem-based learning, dan diskusi dengan bantuan LKPD, siswa diharapkan dapat menentukan hasil penjumlahan matriks dengan benar, menentukan hasil pengurangan matriks dengan benar, mengidentifikasi sifat-sifat operasi penjumlahan matriks dan pengurangan matriks. Yang keempat, memecahkan masalah penjumlahan dan pengurangan bentuk soal cerita dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks secara baik dan benar. Oke, sebelum ke kegiatan ini link presensinya ya, bisa diisi. Ini Ibu Linda lihat beberapa tidak bisa hadir, tadi sudah WA ya, karena di tempatnya mati lampu sehingga tidak bisa ikut pembelajaran hari ini. Oke, presensinya 5 menit ya untuk mengisi, dilihat dulu. Nah, melihat kembali materi yang sebelumnya, apa itu matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks? Coba beberapa siswa coba disebutkan apa itu matriks, transpose matriks, dan kesamaan dua matriks.
Coba disebutkan, ayo. Ayo, Nurlita. Matriks itu apa? Saya akan menjawab yang matriks, Bu. Oke. Matriks adalah susunan berbentuk persegi panjang dari bilangan-bilangan yang diatur pada baris dan kolom atau lajur, serta diletakkan di dalam dua kurung biasa atau kurung siku. Iya, betul. Terus kemudian yang transformatik. Saya yang transformatrik, Bu. Oke, Ariska coba. Transformatrik adalah sebuah matrik baru yang berbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks baru. Iya, terus kesamaan dua matriks. Saya, Bu, kesamaan matrik. Kesamaan dua matrik adalah dua matrik apabila mempunyai ordo sama dan elemen-elemen yang seletaknya bersusunan dari kedua matrik tersebut sama. Iya, betul ya. Itu pengertian dari matrik, transformatrik, dan kesamaan dua matrik. Tujuan pembelajaran hari ini, nah yang pertama, melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning dan diskusi dengan bantuan LKPD, siswa dapat yang pertama, menentukan hasil penjumlahan matriks dengan benar. Yang kedua, menentukan hasil pengurangan matriks dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan matriks dengan benar. Yang keempat, memecahkan masalah penjumlahan, pengurangan, bentuk soal cerita dengan operasi penjumlahan dan pengurangan matriks secara baik dan benar ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, tidak lupa ya untuk link presensi ini adalah linknya. Jadi nanti kalian bisa isi. Linda kasih waktu 5 menit untuk mengisi ya. Sebelum masuk ke kegiatan inti, sebelum masuk ke dalam kegiatan inti, Bu Linda akan menyampaikan dulu ya beberapa hal kenapa kita harus belajar tentang matriks ini. Ya, yang pertama, selain untuk perhitungan dalam matematika, matriks juga dimanfaatkan dan membantu dalam kehidupan sehari-hari. Matriks juga seperti variabel biasa, sehingga matriks pun dapat dimanipulasi, misalkan dikalikan, dijumlahkan, dikurangkan, serta didekomposisikan. Nah, menggunakan representasi matriks, perhitungan dapat dilakukan dengan lebih mudah, seperti contohnya untuk mengolah nilai ulangan kalian itu juga pakai operasi matriks ya, karena kan nilainya banyak sekali. Kalau pakai penjumlahan biasa itu akan memakan waktu dan tempat. Ya, jadi kalau pakai matriks ini lebih gampang dan lebih menghemat kertasnya juga, menghemat waktu juga dalam pengerjaannya. Selain dalam matematika, matriks juga dapat digunakan dalam ilmu lain, contohnya dalam ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi juga bisa. Untuk ilmu lain juga bisa. Contohnya mencari operasi penyelidikan sumber-sumber minyak bumi, itu juga pakai operasi matriks. Nah, dalam ilmu ekonomi juga ada itu menghitung uang bank, itu juga perhitungan akuntansi, itu juga pakai operasi matriks.
Nah, selain operasi matriks ini juga nanti dimanfaatkan untuk program linier selanjutnya nanti di kelas 2. Jadi analisis input output baik dalam ekonomi juga pakai matriks ya. Oke, kita masuk ke kegiatan inti. Ayo amati dan selesaikan. Nah, sudah terlihat ya? Maaf Bu, layarnya nggak kelihatan. Layarnya nggak kelihatan? Belum kelihatan. Kelihatan, Ibu. Gimana, Nurlita masih nggak kelihatan? Bu, Sudah terlihat ya? Toko kue berkonsep waralaba ingin mengembangkan usaha di 2 kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut ya. Ini ada toko kue. Toko di kota A, bahan kuenya untuk brownies adalah 1 juta. Di Ambonnya 1.200.000. Juru masaknya untuk brownies butuh biaya 2 juta. Nah, di Ambon 3 juta. Nah, tabel biaya toko di kota B. Yang pertama bahan kuenya, browniesnya 1,5 juta. Di Ambonnya 1.700.000. Juru masaknya 3 juta. Di Ambonnya 3.500.000 ya. Berapakah total yang diperlukan? Berapakah total biaya yang diperlukan oleh kedua toko tersebut? maaf Bu, layarnya kok tetap nggak ada ya? Nah, coba keluar dulu Nurlita, terus masuk lagi. Punya Lestari masih ya? Masih. Iya. Nah, coba amati. Apa saja yang diketahui dalam tabel ini ya? Sudah terlihat Bu. Lanjut ya. Ayo amati dan selesaikan. Jadi dari soal ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk matriks. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita hilangkan kolom judulnya dan baris judulnya. Jadi yang brownies sama di Ambon ini dihapus, bahan kue dan juru masaknya juga dihapus ya. Nah, ini alternatif penyelesaiannya. Jika kita misalkan matriks biaya di kota A sebagai matriks A dan matriks biaya di kota B sebagai matriks B, maka matriks biaya kedua toko disajikan dalam bentuk berikut. Ya, sama seperti pertemuan sebelumnya, mengubah matriks ya, yang A 1 juta, di sini 1.200.000, 2 juta dan 3 juta. Untuk matriks B 1.500.000, 1.700.000, 3 juta dan 3.500.000. Total biaya yang dikeluarkan oleh kedua toko tersebut dapat diperoleh sebagai berikut. Jadi yang brownies dengan brownies, di Ambon dengan di Ambon. Ya, di sini 1 juta.
ditambah dengan 1.500.000. Jadi baris pertama, kolom pertama dijumlahkan dengan matriks B, baris pertama, kolom pertama. Ini sama, yang matriks A, baris kedua, kolom pertama, dijumlahkan juga dengan matriks B, baris kedua, kolom pertama. Hasilnya, nah ini ya, didapat hasilnya 2.500.000, 2.900.000, 5 juta, dan 6 juta. Total biaya pada tabel di atas dapat ditentukan dengan menjumlahkan matriks A dan B. Ya. Penjumlahan kedua matriks biaya di atas dapat dioperasikan karena kedua matriks memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2. Seandainya ordo kedua matriks biaya tersebut berbeda, kita tidak dapat melakukan operasi penjumlahan terhadap kedua matriks, karena kan misalkan ordonya 3 kali 3 ditambah 2 kali 2. Nanti yang baris ketiga, kolom ketiganya kosong, nggak ada temennya, jadi nggak bisa dioperasikan ya. Nah, melalui pembahasan di atas tentu dapat didefinisikan penjumlahan dua matriks dalam konteks alternatif ya, bahwa operasi penjumlahan dapat dilakukan jika kedua matriksnya memiliki ordo yang sama. Oke, kita masuk ke tapi sebelum kita melengkapi LKPD, ada yang ditanyakan tidak tadi yang soal yang sebelumnya tadi? Ada yang ditanyakan untuk soal yang tadi? Atau cukup jelas? Ayo. Sudah jelas, Bu. Oke, cukup jelas ya. Berarti kita masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Bahas tentang melengkapi LKPD-nya. Kita lengkapi LKPD-nya, kita masuk ke kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Linda masuk ke meeting-nya kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Kita masuk ke presentasinya dulu. Kita masuk ke diskusi kelompok dulu ya. Oke, kelompoknya Nurlita, terus Rizka sama Mas Ari bisa mulai diskusinya ya. Teman-teman, hari ini kita akan membahas LKPD. Ayo amati dulu yang masalah 1. Apa saja yang diketahui, lalu kita buat dalam bentuk matriksnya. Teman-teman, bentuk matriks yang saya buat seperti ini. SMA F SNMPTN-nya 73, SBMPTN 27, mandirinya 66, SMA G SNPTN 81, SBMPTN 33, mandirinya 102, SMA H SNMPTN 52, SBMPTN 13, mandirinya 121. Saya nggak sama SMA, hanya SBMPTN-nya 12. Oh iya, kita cermati lagi masalahnya SMA H. Nah, tadi Mbak setiap kelompok ya sudah diskusi. Jadi nanti Bu Linda akan salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya dari yang masalah 1 LKPD yang sudah di-share sebelumnya. Oke, untuk kelompoknya Mbak Ariska, Sari sama Nurlita bisa dipresentasikan hasil diskusinya. Perwakilan saja, siapa yang mau mempresentasikan di ya.
Saya, Bu, yang akan menjawab hasil diskusi. Hasil diskusi kelompok kami, Bu. Ya, bisa dibacakan dulu, Mbak. Soalnya dulu dibacakan, nanti baru hasilnya berapa. Berapa jumlah siswa dari ketiga sekolah tersebut yang lulus SNPTN, Sebentar, Mbak. Sebentar. Layarnya Mbak Norita kok belum tampil ya? Sudah kelihatan, Bu? Tadi sudah terlihat, Mbak. Ini nggak kelihatan lagi. Nah, ini udah terlihat. Sebentar. Oke, sudah terlihat, Mbak. Bisa dimulai. Bisa dimulai. Dibaca soalnya, Bu. Iya, soalnya dibaca. Berapa jumlah siswa dari ketiga sekolah tersebut yang lulus SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri di tahun terakhir? Ini hasil diskusi kelompok kami, Bu. Dia dibacakan A tambah B-nya berapa? A tambah B dalam kurung 162, 42, 163, 149, 53, 219, 129, 30, 234. Ya, betul ya. Untuk masalah 1 hasilnya seperti yang dipresentasikan oleh kelompok Mbak Nurlita ya. Itu untuk masalah 1 LKPD-nya hasilnya seperti yang dipresentasikan Mbak Nurlita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk yang lain? Tidak, Bu. Nah, untuk lebih memahami tentang materi matriks hari ini ya, tentang operasi matriks, kalian bisa mengakses link YouTube sebagai bahan referensi kalian untuk ini link YouTube-nya bisa buat kalian bahan referensi dalam mempelajari matriks ini ya. Ini mungkin bisa diakses nanti untuk penguatan kalian mengenai materi matriks ya. Nah, kita tarik kesimpulannya untuk pelajaran hari ini. Yang pertama, syarat dari dua buah matriks atau lebih dapat dijumlahkan jika memiliki nilai ordo yang sama. Artinya, semua matriks yang dijumlahkan harus memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Yang kedua,
Seperti halnya operasi hitung penjumlahan matriks, syarat agar dapat mengurangkan elemen-elemen antar matriks adalah matriks harus memiliki nilai ordo yang sama dan operasi yang digunakan ada pengurangan. Dan jadi ini kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Ya, kesimpulan untuk hari ini. Oke, sebagai bahan evaluasi. Nah, ini link evaluasi. Ya, nanti kalian isi linknya. Ini sebagai evaluasi kalian untuk pembelajaran hari ini. Ya. Nanti dikerjakan. Linknya akan ditutup jam 2 ya. Untuk kalian mengerjakan adalah sampai pukul 2. Kegiatan penutup. Kita sampai ke kegiatan penutup. Refleksi hari ini. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Nah, coba. Hari ini kita belajar tentang apa? Matriks, Bu. Kita belajar tentang operasi matriks ya. Hari ini kita belajar tentang operasi matriks. Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Suka semua? Gimana? Apa yang paling kalian sukai dari pelajaran hari ini? Suka semua, Bu. Iya, suka semua ya, karena pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari juga ya. Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Atau sudah paham semua? Paham semua, Bu. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Gimana? Sudah paham, Bu. Sudah paham ya, berarti pembelajaran hari ini cukup mudah. Jadi nanti ditunggu ya post-testnya dan link evaluasinya diisi. Nah, data corona di Kecamatan Keradenan ini kan meningkat ya. Keradenan juga masih zona merah, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan ya. Kita harus tetap jaga kesehatan meskipun kita belum tatap muka pembelajarannya masih via daring, kita harus tetap jaga kesehatan ya. Nah, jangan lupa istirahat, tetap berpikir positif dan juga tetap semangat dan jangan berputus asa ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Bu Linda tutup ya pelajaran hari ini, pertemuan selanjutnya kita akan membahas operasi matriks juga, tapi operasi perkalian skalar dan perkalian dua buah matriks atau lebih. Jadi nanti kalian setelah pembelajaran hari ini bisa mulai mencari referensi lain untuk pembelajaran berikutnya. Jadi nanti kalian sudah siap untuk belajar tentang operasi perkalian matriks ya. Dan jangan lupa ya link evaluasinya tadi diisi, nanti kalian segera isi sampai pukul 2 ya. Oke, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Terima kasih untuk pembelajaran. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.